Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, Iman Perempuan Siro Venesia. Nats Alkitab terdapat di dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 dan pada ayatnya yang ke-27 dan 28 berkata demikian. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perempuan yang kita baca dalam nats firman Tuhan hari ini adalah warga asing dari wilayah Siro Venesia. Bagi masyarakat Yahudi zaman itu, wilayah ini boleh dibilang kafir, karena dalam Injil Matius dijelaskan bahwa ibu ini adalah orang Kanaan. Artinya, perempuan ini bukan hanya orang non-Yahudi, tetapi orang yang pada umumnya kurang dianggap karena ada kemungkinan label kekafiran melekat pada perempuan ini. Yang sangat menarik dari kisah ini, perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus dengan satu tujuan. Ia memohon dengan belas kasihan agar anak perempuannya yang sedang kerasukan setan disembuhkan Yesus. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ia menyapa Yesus dengan panggilan yang sangat mengharukan hati, Tuhan atau Kurios, suatu gelar yang sangat dihormati. Dan ia juga menyebut Yesus sebagai gelar anak Daud, yang artinya Mesias, keturunan Daud. Berarti perempuan ini bukan sekedar menyanjung Yesus dengan bibirnya saja supaya Yesus mendengar dan berbelas kasihan kepadanya, tetapi perempuan ini memahami pribadi Yesus. Tetapi apa yang terjadi setelah perempuan itu memohon kepada Yesus? Pada ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya." Kalau kita mempelajari ayat demi ayat di sini saudara, kita akan tahu bahwa ternyata Yesus seperti menolak permintaan perempuan ini sampai 3 kali. Pertama, Yesus diam. Kedua, ia berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan ketiga, Yesus kembali berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sepertinya Yesus sangat kasar memperlakukan perempuan itu. Tetapi nampaknya perempuan ini mengerti bahwa Yesus diutus hanya untuk umat pilihan atau umat perjanjian, yaitu Israel. Itu sebabnya dengan bahasa yang saya rasa cukup merendah, perempuan ini berkata kepada Yesus, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara, perempuan ini jelas bukan golongan orang percaya. Namun ketika ia terdesak dengan kebutuhan dari seorang anaknya yang sekian lama begitu menderita karena ia dirasuk setan, maka ia datang kepada Yesus. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya melewati daerah Tirus dan Sidon. Saudara, Alkitab tidak menjelaskan secara detail bagaimana perempuan ini mengetahui tentang Yesus. Tetapi saya teringat akan firman Tuhan yang berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Roma 10 ayat 17. Saya rasa tidak ada kitab suci apapun yang ia baca atau ia renungkan tentang Yesus dan firman-Nya, karena memang belum ada seperti Alkitab yang kita punya hari ini. Lagi pula, ia bukan berasal dari golongan Yahudi. Tetapi yang saya yakini, imannya timbul karena mendengar tentang Yesus. Meskipun perempuan ini menjelaskan bahwa ia memang tidak layak datang ke meja seorang tuan, seorang yang berkuasa, seorang yang dihormati, tetapi yang perempuan ini minta hanyalah remah-remah. Dan di akhir dari peristiwa ini, Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari perempuan Siro Venesia ini yang datang kepada Yesus? Pertama, iman kepada Yesus. Saudara,
Yesus pergi ke wilayah non-Yahudi dan melakukan mujizat untuk seorang wanita non-Yahudi yang memiliki iman lebih besar daripada orang-orang Yahudi. Itu mengajarkan kita tentang kasih karunia Tuhan diberikan kepada siapapun yang beriman kepada Yesus. Sebagai orang percaya, apalagi kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, pastikan kita tidak mengalami krisis iman, saudara. Kita bersyukur masih dapat membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, dan datang dalam persekutuan-persekutuan yang membangun iman. Tidak ada alasan kita tidak memiliki iman. Justru karena kita sudah mengenal Yesus dan mendengar firman-Nya, maka iman kita harus bertumbuh makin lama makin kuat. Kedua, iman yang gigih. Perempuan ini tidak kecil hati ketika ia datang kepada Yesus memohon belas kasihan-Nya. Namun Yesus hanya diam, bahkan ada kesan Yesus menolaknya. Seringkali kita pun mengalami keadaan seperti perempuan ini, berdoa dalam keputusasaan, tetapi tetap saja belum ada jawaban, tetap saja belum ada jalan keluar, tetap saja tidak ada yang berubah. Mungkinkah Tuhan sedang menguji hati kita? Yang pasti saudaraku, perempuan ini memiliki iman yang tidak mudah menyerah, sehingga ia tidak pergi dengan kecewa. Yang ketiga, iman dalam visi. Apa visi perempuan ini? Kesembuhan atas putrinya yang dirasuk setan. Meskipun ia hanya meminta remah-remah, tetapi ia yakin putrinya pasti sembuh. Dan bukan hanya itu saja, kesembuhan anaknya akan menggerakkan pekabaran Injil Kristus sampai kepada orang-orang non-Yahudi. Pada zaman Rasul Paulus, kita melihat bahwa dalam waktu yang sangat singkat, gereja mula-mula dipenuhi, terutama oleh orang-orang Kristen non-Yahudi. Di akhir renungan ini, saudara, biarlah iman kita kepada Kristus makin bertumbuh dengan kuat, karena kita tahu dengan siapa kita percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh merenungkan firman-Mu hari ini. Mungkin masih banyak orang Kristen di dunia ini yang mengaku percaya kepada Engkau, tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya percaya. Namun hari ini kami mau semakin beriman kepadamu ya Bapa, karena kami memahami hal-hal yang besar tentang Engkau, Yesus Kristus, Raja kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.